Udah siap semuanya? Oke ya, saya akan panggil sesuai urutan. Tapi ini random ya, jadi bukan sesuai urutan usia juga. Saya juga nggak tahu usia sih ya. Oke, yang pertama kepada yang terhormat Bapak Jimmy. Ya, Bapak Jimmy silakan Pak. Jadi saya akan kasih timer ya Pak ya, 3 menit supaya semua juga sesuai waktu. Oke, Pak Jimmy apakah sudah hadir? Hadir, Ya, silakan Pak. dengar Ya, suaranya. oke Ini ya. masalah tentang terjadi pengerusakan di Ya, Jalan Tamrin itu ya Bu ya, betul, betul. gambarnya. Iya Ya, itu. benar. Kalau menurut saya, menurut Mhm, memakai psikoanalisa, ini mhm, mungkin ada kebutuhan mendasar yang tidak terpenuhi mhm, semasa kecilnya. Mereka melakukan itu ada keberanian karena ada kekuatan dalam kelompok. Karena kelompok besarlah mereka jadi punya kekuatan dan keberanian untuk melakukan itu semua. Memang kalau dipikir mungkin ada sesuatu kebutuhan yang tidak terpenuhi atau ada sesuatu dari segi politik, dari segi ekonomi yang mereka tidak dapat terpenuhi. Ada rasa iri hati, ada rasa kebencian kepada pemerintah atau kepada masyarakat lain. Kalau menurut saya ini intinya adalah sebetulnya keberanian karena ada suatu dorongan atau ada provokasi. Sebetulnya untuk mereka melakukan sendiri-sendiri pun mereka sebetulnya tidak ada keberanian. Kalau kita lihat dari psikoanalisa, mungkin mereka dalam masa kecilnya tidak terpenuhi atau ada salah dalam bimbingan dari masyarakat atau dari keluarganya sehingga terbentuk pribadi mereka yang seperti itu. Memang kalau seperti ini memang sulit juga Bu ya, kayaknya sesuatu kerusuhan di negara manapun bisa terjadi. Jadi tidak seperti tidak di Indonesia saja, walaupun di negara yang sudah maju pun seperti 1 menit lagi Pak. Amerika atau Prancis atau negara pun yang sudah maju, tetap aja karakteristik manusia itu seperti itu. Mungkin ini sudah dasar daripada sifat manusia seperti itu. Kalau ada kesempatan bergejolak, mereka akan bergejolak habis-habisan. Kalau mereka merasa dalam keadaan kedudukan yang tinggi atau yang menang, mereka akan menghabisi segala sesuatu karena ada kesempatan untuk melakukan kerusuhan. Demikian begitu saja mungkin Ya. Bu pandangan saya. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Ya, berikutnya pada Pak Nurdi. Ya, terima kasih Cimaya. Ya. Mungkin kalau dari saya itu lebih ke ini ya yang behavioristik. Soalnya itu dari ini dari perilakunya. Contohnya gini, waktu zaman saya sekolah itu yang namanya tawuran antar sekolah itu kayaknya udah biasa terjadi gitu. Itu memang udah sering. Jangankan tawuran antar sekolah, jadi di sekolah aja kita berantem antar geng-geng itu juga kan udah sering banget ya. Jadi mungkin dari sekolahnya seperti itu, kemudian begitu dia lulus sekolah sampai dia di dunia kerja, yaitu sama. Jadi kayaknya memang karakteristik orang Indonesia jadi ke bawah gitu. Jadi senangnya yang berkumpul rame-rame ngegerombol, kemudian ya yang ada di depan dia yaitu musuhnya dia gitu. Pokoknya yang berhadapan, yang bertatap muka sama dia berarti itu adalah musuh. Jadi ya bagi saya sih itu kayaknya perilaku yang memang karena lingkungan sih. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terus udah itu aja. Iya. Oke. Ya, Terima kasih Pak Nurdi. Ya, berikutnya Pak Haryono, Pak. Silakan Pak. Waktunya 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih Miss Maya.
Ya, menurut saya sebenarnya hampir sama ya dengan Pak Nuri tadi. Ini kalau kita pakai dari behavioristik ya, karena memang lingkungan membentuk manusia itu gitu loh. Kalau kita lihat juga ya, memang pada saat kejadian itu ada kelompok tertentu gitu loh. Jadi nggak semua yang demo kan, nggak semua yang demo yang ngebakar gitu kan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mereka melakukan anarkis itu gitu loh. Dan itu saya rasa kalau saya baca yang di berita juga itu adalah ada kelompok-kelompoknya gitu, ada grupnya gitu ya, ada grup WhatsApp-nya, dari WhatsApp-nya kelihatan gitu. Dan itu memang kelompok ini yang membentuk adanya kelompok ini ya membentuk psikologinya orang-orang yang anarkis itu gitu loh. Jadi menurut saya sih lebih cocoknya ke humanistik ya. Mungkin itu aja, Miss Maya. Terima Ya. kasih. Oke, terima kasih Pak. Oke, berikutnya Pak Puji, silakan Pak. Ya, 3 menit dari sekarang. Begini, jadi kalau saya melihat gambar tersebut ya, itu kan menunjukkan satu kerusuhan atau anarkis. Ya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan humanistik, tidak keseluruhannya mungkin. Ada sebagian mungkin bisa masuk ke psikologi humanistik. Karena pelaku ya, mereka yang terjun sebagai pelaku dalam satu kerusuhan atau satu tindakan anarkis, itu belum pasti mereka itu adalah dari kalangan yang tidak mampu. Jadi kalau untuk kebutuhan dasar ini dari fisik ya, psikologis itu udah terpenuhi. Jadi ada sebagian mungkin, tapi tidak keseluruhannya. Saya lebih menekankan, saya lebih cenderung melihatnya dari ini teori behavioristik ya. Karena ini masalah lingkungan. Jadi perilaku manusia itu sebenarnya kan adalah dari sikap belajar ya. Jadi mereka belajar dari apa yang mereka dengar, belajar apa yang mereka bimbingan dari guru atau seorang guru, bimbingan dari keluarga, itu semua mempengaruhi perilaku seseorang dan sangat mutlak yang mempengaruhi. Jadi saat mereka merespon kondisi yang ada di sekelilingnya. Jadi mereka begitu. Jadi kondisi di luar ya atau lingkungan di sekitarnya itu memberi satu stimulus ya. Jadi bagi perilaku seseorang itu. Jadi pada dasarnya saya melihat ini semua dari lingkungan ya. Jadi makanya perlu satu penuntasan, tapi itu tidak gampang. Jadi semua dari diri kita, dari keluarga kita harus mendidik, membimbing. Ya. Pertama dari diri kita sendiri. Kalau supaya anak atau anak didik itu tidak melakukan sesuatu yang melanggar atau menjurus ke perilaku yang buruk, maka harus dari kita sendiri yang memulainya. Kita yang memimpin mulainya. Itu aja. Terima kasih. Ya, oke, baik Pak Puji, terima kasih. Berikutnya Yuliani, saudari Yuliani, silakan. Waktunya, oke. Oke, baik. Ya, kalau saya 3 melihat, menit dari sekarang, silakan. Saya melihat kerusuhan yang terjadi di Sarinah kemarin, terjadinya pembakaran tersebut, saya melihat dari sudut psikologi kognitif gitu. Kenapa psikologi kognitif? Karena salah satunya adalah perilaku mereka itu tercermin dari apa yang mereka pikirkan. Jadi indikasinya adalah otak mereka itu dicuci oleh sekelompok organisasi atau sekelompok masyarakat. Otak mereka dicuci supaya membuat kerusuhan seperti itu untuk menarik perhatian pihak yang menurut mereka itu seperti aparat atau pemerintah gitu. Jadi untuk menarik perhatian mereka gitu. Dan psikologi kognitif itu juga kan merupakan berhubungan dengan sikap, ide, harapan, dan sebagainya gitu. Jadi sikap mereka seperti itu. Mereka berpikir dengan ide mereka seperti itu, mereka akan diperhatikan, mereka akan didengar gitu. Dan harapan mereka gitu, mereka semua yang mereka cetuskan bahwa undang-undang cipta kerja itu banyak yang merugikan
pihak kalangan bawah itu bisa didengarkan. Dan salah satu unsur politik yang lain adalah seperti ingin melengsarkan satu pemerintahan gitu. Jadi kognitif ini sangat berperan yang saya lihat karena kuncinya adalah otak mereka benar-benar dicuci. Jadi mereka berani melakukan seperti itu. Demikian. Ya, oke, terima kasih Yuni. Oke, berikutnya pada Pak Asep, silakan Pak Asep. Oke, waktunya 3 menit dari sekarang. Oke, sudah siap Pak Asep? Saya Lagi nyetir nggak? Enggak kan? kedengaran enggak udah. Saya melihat dari sisi ini, saya deketin ya. Ya. Saya mencoba melihat dari sisi humanistik. Jadi humanistik itu kalau kita lihat Abraham Maslow itu memang menetapkan ada tingkatan-tingkatan yang mana orang menjadi perilaku seperti itu. Contoh misalnya mereka melakukan pemberontakan itu dikarenakan ada sebuah kebutuhan yang mana fisiologi atau kebutuhan dasar belum terpenuhi. Jadi kalau kita bayangkan manusia kalau dia sudah terpenuhi secara ekonomi, secara sosial, itu tidak mungkin dia hanya diberi nasi bungkus saja dia berangkat untuk demo misalnya. Nah, kalau kita lihat tokoh-tokoh di belakang ini mungkin bukan masalah ekonomi lagi dia, tapi mungkin yang belum terpenuhinya adalah masalah terkait dengan cinta atau kasih sayang. Jadi ada orang yang mungkin menjadi brutal karena dia belum terpenuhi rasa kasih sayang, mengasihi sesama, atau misalnya berbeda pendapat, atau misalnya berbeda tentang aliran apapun, agama atau apapun, itu membuat dia itu bisa melakukan sebuah tindakan anarkis. Nah, kalau kita lebih tinggi lagi, misalnya paling tinggi misalnya aktualisasi diri. Terkadang ada tokoh-tokoh masyarakat yang mungkin saja tidak dapat mengaktualisasikan diri sehingga pada saat dia tidak bisa muncul menjadi pemimpin karena berbeda golongan atau kalah dalam pemilihan atau apapun, itu mengaktualisasi dirinya dengan menggerakkan orang-orang atau membuat sebuah berita-berita yang membuat orang lain terpengaruh. Nah, ini yang tentu saja sesuai dengan teori humanistik. Yang intinya sebenarnya untuk mengatasi ini adalah kita bisa memenuhi dari segala kekurangan atau kebutuhan yang diinginkan oleh masing-masing level dari masyarakat itu. Nah, contoh kalau misalnya masyarakat yang bawah itu secara ekonomi bisa terpenuhi. Kalau yang tadi secara aktualisasi diri itu bisa diberikan sebuah media supaya dia bisa mengaktualisasikan diri kepada dirinya sendiri. Itu saja, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Pak Asep. Ya, berikutnya pada Ibu Susi. Oke, sudah siap? Kalau pendapat atau pandangan saya mengenai perilaku ini, sepertinya perilaku yang ikut-ikutan itu apa ya? Aliran psikologinya dia jadi menjelaskan bahwa sekarang masyarakat itu terpengaruh lingkungannya sangat mudah. Jadi dia lebih mudah mengikuti apa yang mayoritas orang lain lakukan tanpa tahu dasarnya sebenarnya benar atau salah yang dia lakukan itu. Jadi mungkin dari masa kecilnya juga, dari zaman dulu kan kita setiap kali demonstrasi merusak fasilitas negara ya. Nah, nggak ada hukumannya atas perusakan yang dilakukan. Jadi seenaknya aja bisa merusak fasilitas, nanti juga dibenerin lagi gitu kan. Itu juga bisa dibilang dari masa kecil ya psikoanalisis. Jadi kita sampai saat ini negara udah maju juga masih merusak fasilitas umum gitu kan. Pengaruh dari psikoanalisa, behavior, kalau kognitifnya pikiran, mungkin pikiran ini karena masih merasa masyarakat kecil gitu loh. Jadi rakyat itu apa sih dibanding dengan pemerintah gitu kan ya. Jadi dia merasa untuk menyatakan pendapatnya itu memang mesti demo, mesti lewat demo baru bisa didengar sama pemerintah, mungkin dari pikiran negatif gitu ya. Jadi dia melakukan perusakan, bukan ke positif. Humanitis juga ada kebutuhan dasarnya. Mereka setiap kali demo itu pasti ada menuntut haknya, kebutuhannya yang menurut mereka belum terpenuhi gitu ya. Jadi mereka
merusak fasilitas, mereka tidak berpikir itu fasilitas juga kan mahal ya. Mungkin itu sepeda bekas atau sepeda yang baru yang mahal juga nggak tahu itu yang dibakar itu. Mereka tidak berpikir ke sana karena mereka ada satu kebutuhan yang dasar yang lebih penting menurut mereka yang mau mereka capai, mereka penuhi. Ya, 1 menit lagi. Udah kayaknya. Makasih. Udah. Oke, terima kasih Ci Susi. Oke, berikutnya pada yang terhormat Pak Johan. Pak Johan, silakan Pak. Waktunya 3 menit dari sekarang, Pak. Ya, Pak Johan. Ya, Pak Johan. Oh, Pak Johan mungkin sinyalnya hilang ya. Oke, kalau gitu kita lompat dulu ke Pak Inan. Silakan Pak Inan. Waktunya 3 menit dari sekarang, Pak Inan. Oke, Pak Inan, suaranya belum kedengeran ya, Pak? Udah. Oke, silakan Pak. 3 menit ya, Pak. Ya, analisa ya. Karena bersumber daripada masa kecil kita ya. Lalu juga memang di situ ada kognitif ya, pikiran yang membawa kita akhirnya ikut gitu ya. Karena biar gimana pun itu ada dorongan ya, satu perilaku individu ya, terus juga berinteraksi ikut sekelompok yang dipimpin itu ya, yang padahal itu tujuannya adalah pribadi sendiri ya. Tapi kita di sini melihatnya adalah memang ada perilaku dari masa kecil, terus juga ada punya pikiran yang akhirnya sekelompok orang kita ikut-ikutan, ya kan? Jadi menurut saya ya memang kalau kita lihat dari sosialnya dengan pengertian ya pembentukan perilaku itu adalah yang paling ini ya, karena dari pikiran membentuk perilaku, padahal memang kita punya baik ya, dasarnya baik, tapi karena diajak dengan seseorang yang kita nggak tahu itu hanya ikut-ikutan, tujuannya apa ya, karena didorong itu biologis ya, kita terangsang dengan suasana yang ada di situ, akhirnya kita ikut-ikutan dan jadilah kita berkelompok akhirnya melakukan kerusakan ya, mungkin kita nggak tahu untung ruginya ya, pada dasarnya hanya kita mengikuti sekelompok yang kita sukai. Oh ya, ini akhirnya kita menyadari bahwa itu ya, akhirnya menyadari bahwa itu adalah negatif sifatnya ya kan, akhirnya negatif, ada perusakan, merugikan negara ya kan, merugikan bangsa. Kita sebetulnya kan harusnya berpikir positif, tapi itu negatif yang akhirnya pada dasarnya dianggap kita jadi negatif. Apa sih keuntungannya gitu kan gitu. Mungkin itu aja dari saya, sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Inan. Oke, berikutnya Pak Johan. Pak Johan udah hadir ya, Pak Johan? Ya, oke. Ya, 3 menit dari sekarang, silakan Pak. Namio Rengkikyo. Namio Kalau saya lihatnya itu dari kecenderungan sifatnya orangnya ya. Jadi itu karena pelampiasan dari perasaannya ya, yang keinginan tidak tercapai tadi itu ya masuk. Tapi itu karena kecenderungan jiwanya begitu, maka jenis ketemu jenis. Ketika ada satu kesempatan seperti itu, langsung dia gabung. Dan mungkin awalnya dia tidak punya rencana, tapi karena ada kesempatan, ikut-ikutan. Jadi akhirnya membuat suasana jadi tambah ramai. Nah, menunggangi. Ya, misalnya contoh kalau demo itu bagus, tapi karena niatnya itu jelek, dan dia memang ada kepentingan tertentu, apalagi ditunggangi oleh unsur politik. Nah, terus ada teman yang melakukan itu, akhirnya ikut-ikutan, jadi tercapai. Nah, itu solusinya ya memang
mesti dikasih satu pencerahan, pengarahan, pengertian gitu ya. Nah kalau itu terjadi pada anak-anak yang kemarin itu ya orang tuanya yang dipanggil untuk bisa membimbing gitu. Kalau terjadi pada orang dewasa ya harus sesuai dengan hukum yang berlaku gitu. Tapi itu kalau dihukum bagaimana caranya, kalau dikerasin juga belum tentu bisa sadar. Paling bisa ya harus dikasih satu pengertian, penjelasannya. Karena kalau saya bilang kejiwaan itu kalau ada orang salah itu kok malah makin dimarahi dia makin jadi, makin mau. Tapi kalau dia dihalusin, dikasih pengarahan yang tepat dan mungkin dibuat malu, sungkan gitu ya hatinya, itu baru dia bisa sadar. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nah ini saya tidak tahu golongannya ini apa, termasuk ya, sinyalnya hilang. Ya, oke. Apa? Nanti mungkin Pak Johan lanjut lagi ya. Oke, berikutnya kepada saudara Ivan, silakan Van. Waktunya 3 menit dari sekarang. Kalau yang saya lihat dari gambar itu ya, kalau dari psikoanalisanya mungkin masa kecilnya didikan militer kali ya, apa didikannya yang terlalu keras ya kepada waktu kecil ya dari orang tuanya. Jadi sekarang dia mempraktekkan lagi tapi ke luar gitu kan. Yang kalau kedua yang kayak dari behavioristiknya ya lingkungannya ya mungkin kan rame-rame jadi dia baru berani ya kan. Kalau dari humanistik itu dari behave-nya, sorry. Kalau dari humanistiknya ya kebutuhannya nggak tahu ya, kebutuhan mungkin belum tentu kebutuhan yang dasar ya, mungkin kebutuhan dari segi dari psikoanalisa lagi kali ya, kebutuhan kayak kurangnya kasih sayang atau kurangnya pengertian kali. Jadi mereka mencari perhatian seperti itu kan. Mungkin kalau menurut saya juga dari neuroscience-nya mungkin dengan merusak mereka merasa puas gitu. Ada kesenangan tersendiri gitu kan kalau saya lihat kan orang yang seperti itu kan. Karena kalau sebenarnya kalau kita yang normal, biarpun kita marah gitu kan, nggak mungkin kita merusak barang milik orang lain gitu. Apalagi itu kan maksudnya halte gitu kan, tanpa salah, tanpa mengganggu, tiba-tiba dirusak gitu dengan nggak ada hubungannya dengan yang di demo kan. Yang di demo kan semua tentang omnibus law ya kalau gitu kan. Nah itu menurut saya kayaknya masuk ke neuroscience juga gitu. Jadi mereka puas gitu, mereka senang gitu dengan cara merusak, dengan cara membakar atau segala macam. Pokoknya mereka senang dengan buat kerusuhan seperti itu. Kalau menurut saya sih yang saya nilai seperti itu, Cimai. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Ivan. Berikutnya saudara Daniel. Silakan Daniel. Waktunya 3 menit dari sekarang. Oke, Daniel udah siap? Oke, silakan Daniel. Sorry. Ya, 3 menit. Ya. Mungkin kalau saya lihatnya ada 2 hal ya. Yang pertama adalah dari psikologi kognitif, di mana sebenarnya para pendemo ini itu kan sebelumnya itu sudah didoktrinisasi melalui media-media sosial, entah itu grup WhatsApp, Facebook, berita, bahkan media massa nasional pun menurut saya itu menjadi salah satu alat untuk doktrinisasi, sehingga para kawan-kawan yang melakukan demo ini di pemikiran mereka itu pokoknya ini kan masalah Omnibus Law kemarin ya, itu Omnibus Law ini merugikan rakyat kecil khususnya, merugikan rakyat kecil. Jadi mereka merasa yang mereka lakukan untuk demo ini adalah untuk membela kepentingan rakyat kecil. Jadi mereka merasa sudah benar nih gitu. Jadi dari psikologi kognitifnya seperti itu. Jadi mereka datang demo merasa benar membela rakyat kecil kepentingannya gitu. Karena kalau bisa kita lihat, karena kan saya sempat perhatiin juga itu berita-beritanya itu lebih banyak negatifnya ketika sebelum demo. Nah setelah demo selesai beritanya baru ada keuntungan Omnibus Law gitu, baru ada tuh positifnya Omnibus Law gitu. Tapi sebelum-sebelumnya itu negatif semua. PHK nggak bisa, PHK pesangon nggak dikasih kalau di PHK ya, terus nggak bisa cuti hamil lah, nggak bisa gitu. Jadi ada dari situ, dari segi psikologi kognitifnya, jadi orang udah merasa bahwa pikiran itu semacam dicuci gitu ya. Nah kemudian dari segi behavioristik itu adalah ketika mereka kumpul bersama-sama demo, hingga akhirnya ada
pengerusakan kegiatan pengerusakan itu. Jadi karena mereka yang tadi ya merasa ini satu kawan nih bareng-bareng mau bela kepentingan bareng-bareng, jadi mereka berani gitu, berani untuk melakukan yang tadi ya pengerusakan itu. Jadi kalau yang tadi siapa ya tadi Pak Jimmy bilang ya, kalau sendiri juga belum tentu berani kan gitu. Kayak dulu saya pernah hampir ikutan tawuran gitu ya, itu kalau saya sendiri mana berani gitu kan, tapi karena ada 2-3 orang jagoan biasanya maju duluan ya akhirnya terjadilah tawuran itu. Kayak yang tadi Ko Nurdi juga mungkin kayak gitu. Jadi pengerusakan itu ya pasti nggak tahu dibalik itu alasannya apa, tapi kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya. Makasih Cimai. Ya, terima kasih Daniel. Oke, ini ada 2 terakhir ya. Jadi Pak Sony dulu, setelah itu Sulis. Oke, silakan Pak Sony Cisalak. Oke, waktunya 3 menit dari sekarang. Oke. Ya kalau menurut saya sih ini masuknya ke behavioristik ya. Karena kan pada saat pendemo itu datang, dia intinya kan tidak merusak ya. Tapi karena ada satu orang atau beberapa orang yang mulai merusak, nah terus secara otomatis, ini dia langsung ikut untuk merusaknya, karena itu kan rame-rame ya. Nah kayak saya juga waktu remaja ya, sebelum menikah itu, di lingkungan saya itu kebetulan banyak yang suka minuman keras ya. Saya sebenarnya cuma nongkrong saja ya, tidak untuk ini kan, cuma ngobrol-ngobrol. Tapi ternyata terbawa untuk minum juga kan. Nah itu masuknya ke behavioristik ya. Jadi kita tergantung dari lingkungan. Dan setelah melakukan itu dan kita dengan sadar kita merasa wah ternyata salah gitu kan. Kita sadar kita salah melakukan itu. Nah mungkin di sini juga sama, mungkin karena lingkungan terbawa, dan setelah melakukan itu dan kembali pulang mungkin dia merasa bersalah karena udah merusak properti semua milik pemerintah. Ya seperti itu sih di pandangan saya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Sony. Nah terakhir kepada Sulis. Oke, udah siap Sulis? Oke. Ya, dari sekarang silakan. Kemungkinan kalau menurut saya itu kalau dari segi psikoanalisa itu kemungkinan di masa kecil itu orang tuanya galak ya, entah itu ibunya atau ayahnya itu galak, jadi mereka itu dididiknya keras gitu, kayak TNI Polri itu jadi keras gitu kan. Jadi mereka itu bisa dengan mudah mendapat disuruh gini berangkat, disuruh gitu berangkat gitu kan. Jadi bisa melakukan tindakan anarkis seperti itu gitu kan. Jadi karena kalau dari segi kognitif neurosainsnya juga karena otaknya mungkin udah dicuci sama si pihak tertentu, jadi mereka itu dengan mudah itu bisa melakukan tindakan seperti itu. Kemudian kalau humanistiknya sama sih kayak Kak Maya tadi, mungkin karena ada faktor kebutuhan dasarnya itu nggak tercukupi atau belum tercukupi, itu sehingga mereka itu mau misalkan dibayar gitu kan. Nggak mungkin kalau nggak dibayar mereka mau kayak gitu, melakukan perbuatan gitu. Kemudian kalau untuk solusinya, solusi yang efektif itu menurut saya untuk mengubah perilaku mereka itu menggunakan proses neuroscience, yaitu dengan cara terapi kognitif melalui kesadaran dan juga pemikiran yang positif, sehingga tercipta mindset yang positif. Contohnya misalkan kalau merubah mindset tentang bahasa misalnya, kalau kan terdapat misalkan bahwa orang jago bahasa itu kan orang-orang tertentu saja, orang terpilih saja gitu kan, orang yang berbakat saja yang bisa bahasa, jurus bahasa entah berapa ratus bahasa gitu kan. Padahal sebenarnya kan semua orang itu faktanya itu punya bakat di situ. Tinggal kita itu mau belajar atau tidak. Itu. Mungkin gitu Kak ya. Terima kasih. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Semuanya udah ya? Semuanya udah ya Bapak Ibu? Nggak ada yang terlewat? Kalau menurut catatan saya sih udah semua nih. Oke, baik. Jadi bagus banget, wah luar biasa ya. Jadi saya seneng banget nih. Jadi Bapak Ibu udah paham ya, dan ternyata hampir semuanya memang behavioristik ya. Nah, saya akan menutup sesi hari ini. Jadi hari ini kita nggak sampai
jam 8 kurang ya. Jadi supaya Bapak Ibu ada waktu untuk menulis jawaban UTS. Jawabannya nggak usah panjang-panjang ya, 5 baris aja cukup. Cuma jangan 1 baris juga, pendek-pendek aja. Singkat, yang penting jawabannya benar. Nah, saya akan merangkum yang tadi sudah dibahas. Kalau menurut saya udah bagus banget. Jadi kita tadi membahas sebenarnya ini adalah topik minggu depan sih. Jadi memang ini UTS-nya pembahasannya belum dibahas. Jadi mungkin Bapak Ibu bingung ya, apa sih ikut-ikutan? Tapi di psikologi ada penjelasannya. Nah, kita lihat ini adalah perilaku. Jadi psikologi itu melihat dari berbagai sisi ya. Kita nggak bisa lihat, oh ini orangnya jahat nih, ini orang stres. Selama kita belum interview keluarga, kita belum bisa ambil kesimpulan. Jadi tapi kita boleh berhipotesa, kita boleh berasumsi ya. Nah, jadi ada beberapa kata kunci untuk menguatkan, tapi hampir semua jawabannya sudah benar. Pertama, psikoanalisa itu kan memang ada hubungan dengan masa kecil. Selain itu ada kata kunci yaitu id, ego, dan superego. Oke, superego adalah biasanya agama, aturan, itu superego ya. Kalau id itu adalah naluri. Misalkan kalau udah anak kecil, kalau udah mau main, main gitu ya. Kalau ego ada realita. Nggak boleh main gitu ya. Sama seperti orang nggak boleh keluar, harus di rumah. Tapi id-nya bilang saya mau ke mall, saya pokoknya mau saat ini juga ke mall. Tapi super ego bilang nggak boleh, agama bilang nggak boleh. Ego itu adalah realita. Jadi saya harus gimana nih? Oh ya, saya tunda ya, jangan pergi keluar dulu. Lalu behavioristik, kata kuncinya yang sudah disebut oleh Bapak Ibu tadi adalah ada hukuman, lalu ada pujian, ada penguatan. Jadi gini, kayak tadi ada yang bilang karena mungkin dibayar ya. Jadi perilaku itu muncul, sebenarnya memang behavioristik itu bisa menjelaskan perilaku itu muncul karena dia dapat hadiah misalnya dibayar. Atau mungkin nggak dikasih apa-apa bisa ya, tapi dia misalkan dikasih pujian gitu ya. Misalkan wah hebat ya kamu membela hak masyarakat gitu ya. Itu adalah kata kunci di behavioristik. Kognitif sudah jelas bahwa apa yang ada dalam pikiran kita. Nah, cuman kalau saya sih jujur belum pernah dengar istilah cuci otak ya. Cuci otak nggak ada, tapi dipengaruhi mungkin ada. Namanya dipengaruhi secara pikiran itu ada. Tapi kalau cuci otak saya belum pernah dengar, nggak ada istilah psikologinya. Lalu di humanistik, saya pribadi juga cenderung humanistik. Nah, tapi memang yang seperti Bapak Ibu sudah lakukan itu bagus ya. Jadi menjelaskan dari berbagai aspek. Nah, lalu neuroscience, sekarang lagi ngetren itu justru neuroscience, Bapak Ibu. Sekarang yang lagi paling banyak dibahas itu adalah otak. Nah, jadi otak kita itu selalu membuat jalur baru. Ya, otak kita selalu bikin jalur baru. Kalau orang yang trauma, ini ada satu jalur di pikiran dia, ini trauma nih. Dia trauma, dia takut sama, misalkan dia takut sama darah. Nah, tapi dia bisa bikin jalur baru di otak dia, supaya dia nggak terjebak dengan trauma masa lalunya itu. Nah, nanti kita akan bahas lagi di pertemuan berikutnya. Nah, lalu yang belum kita bahas, tapi nanti setelah UTS adalah pengaruh budaya. Ya, jadi ada sedikit cerita, di Indonesia itu masih ada daerah-daerah yang nggak mau pakai toilet. Ya, jadi maunya kalau buang air besar itu di sungai. Dan itu butuh waktu yang sangat panjang. Bahkan pemerintah sudah menyiapkan toilet, tapi tetap nggak dipakai juga. Itu adalah fenomena ya. Jadi benar-benar nggak mau dipakai, tapi ternyata ketika pemimpin daerahnya di kampungnya itu buka suara, semua pakai toilet. Akhirnya langsung dalam sekejap perilakunya berubah. Tadinya nggak mau pakai toilet, akhirnya ketika pemimpin daerahnya bilang pakai toilet, kalau enggak misalkan hukum atau dikucilkan, itu langsung perilakunya berubah. Ya, itu fenomena sosial yang menarik. Nah, ini ada beberapa kata kunci untuk tambahan hari ini. Pertama adalah kalau ikut-ikutan itu di psikologi namanya konformitas. Orang itu kalau di dalam kelompok kecenderungannya ikut-ikutan, padahal tadinya dia udah A, tapi karena dia di dalam kelompok yang lain bilangnya B, akhirnya orang langsung jadi berubah jadi jadi B. Lalu polarisasi adalah perilaku yang mendadak jadi ekstrim ketika ada di dalam kelompok. Tawuran, supporter sepak bola, ya Persija, Persib, itu mendadak jadi berani bisa bunuh orang karena ada dalam kelompok. Lalu ada istilahnya social loving, yaitu demam panggung. Kalau dilihat orang malah jadi anjlok penampilannya. Tapi ada juga orang ketika dilihat orang malah jadi makin pede. Itu social facilitation namanya. Nah, kohesivitas kelompok adalah istilah kelompok yang kompak. Nah, ini minggu depan kita baru akan bahas. Lalu kita akan bahas juga betapa media itu sudah mempengaruhi psikologis kita semua. Oke, nah sebagai penutup, jadi sebenarnya belajar psikologi itu kita bisa memproses perasaan emosi. Kenapa orang bisa bakar-bakar? Karena sebenarnya dia tidak tahu cara memproses perasaan marah.
kita nggak pernah diajarin cara memproses perasaan marah, ya nggak sih? Biasanya adalah jangan marah, jahat kamu kalau marah. Tapi kalau menurut psikologi, selama marah itu ditekan, itu akan tersimpan di dalam tubuhnya. Akhirnya akan satu kali meledak. Kita bilangnya meledak ya. Nah, nanti cara memproses rasa marah gimana? Ya, pertama adalah kita harus rasakan, bahkan kita bisa merasakan di badan kita, ketika lagi marah bagian mana yang bereaksi di tubuh kita. Nah, lalu yang kedua, kita belajar cara memproses rasa sedih. Orang yang nggak bisa memproses rasa sedih, akhirnya jadi stres, depresi, atau kena di badannya, sakit mah, atau kanker, dan segala jenis penyakit lain. Lalu takut, kita nggak pernah diproses rasa takut, karena selalu, apalagi kalau pria ya, nggak boleh, masa cowok takut sih? Padahal pria itu adalah manusia juga ya. Nah, itulah kenapa banyak sekali kasus-kasus kekerasan rumah tangga itu dilakukan oleh pria. Kenapa? Karena pria tidak pernah diberikan ruang untuk memproses perasaan. Nah, lalu orang yang pemarah sebenarnya punya rasa cinta. Ya, hampir semua pembunuh itu sebenarnya punya rasa cinta. Tapi dia nggak berdaya mengelola rasa marah dia sendiri, akhirnya perilakunya dia jadi bunuh orang. Ya, biasanya 5 emosi ini, nanti kita akan belajar cara mengelola emosi untuk membantu siapapun. Ya, saya kebetulan hari ini baru praktekin ke keponakan saya. Jadi anak ini marah-marah mulu, diajarin, disuruh belajar nggak mau, marah-marah terus ya. Nah, biasanya apa yang kita lakukan? Biasanya kecenderungannya adalah duduk, diam, gitu ya. Nah, tapi ketika kita udah belajar, kita tanya, oke, kenapa kamu marah? Kamu marah kenapa sih? Gitu ya. Ada apa? Marahnya kenapa? Kamu sedih ya? Kamu sedih. Oh, sedih, nggak boleh main game. Karena dia harus belajar dia sedih. Kamu takut nggak bisa main game. Tapi kan abis ini belajar. Abis belajar selesai kan boleh main game. Nah, abis itu dia akan bilang, oh, I'm sorry. Oke, aku sorry ya, sorry. Anak kecil aja bisa ya, bisa seperti itu. Nah, intinya yang terakhir adalah kita tanya orang, sebenarnya apa sih yang bisa bikin kamu merasa tenang saat ini? Sebenarnya psikologi itu aja intinya. Nah, kemudian ini belajar mengenali emosi sendiri, Bapak Ibu. Ini emotion wheel, nanti saya bagi ya. Jadi coba tulis nanti di catatan masing-masing, apa yang bikin saya marah, apa yang bikin saya bahagia, apa yang bikin saya takut, apa yang bikin saya bangga dengan diri saya sendiri, apa yang bikin saya sedih, apa yang bikin saya excited. Excited itu kayak menggebu-gebu gitu ya. Terus apa yang bikin saya ketakutan dan terkejut. Oke, ini nanti saya bahasnya di pertemuan lain. Nah, kira-kira itu. Jadi psikologi bisa membantu meningkatkan kualitas hidup kita dan orang lain, memaksimalkan potensi diri, menyembuhkan trauma dan luka masa lalu. Oke, saya kesimpulkan tadi sebenarnya untuk menjelaskan fenomena apapun, kita bisa selalu pakai kata kunci. Apa yang ada di pikiran dia perlu diteliti, lalu apa yang ada di dalam perasaan dia, kondisi keluarganya seperti apa, budayanya seperti apa, sosial ekonominya seperti apa, makanya muncullah perilaku itu. Ya, kira-kira itu Bapak Ibu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Silakan Bapak Ibu selesaikan UTS-nya. Sebenarnya gini Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu udah omongin, ditulis, udah beres ya. Jadi yang tadi, kenapa saya paksa untuk lisan, supaya Bapak Ibu udah ada jawaban gitu. Jadi tinggal ditulis aja. Yang tadi diomongin, itu tinggal ditulis. Kalau perlu nanti rekamannya saya kirim. Jadi Bapak Ibu tinggal, oh ya saya catat aja lah yang udah saya omongin. Ya mungkin itu ya Bapak Ibu. Minggu depan kita akan belajar psikologi komunikasi. Nah siap-siap aja, nanti minggu depan ada satu tugas praktek. Oke, setiap orang punya satu tugas. Dalam waktu 3 menit, menceritakan satu cerita lucu. Oke, ya minggu depan ya. Satu cerita lucu. Tapi nggak usah terbebani, aduh nggak lucu ya, nanti nggak lucu. Ya, nanti nggak usah gitu. Pokoknya yang menurut Bapak Ibu lucu, minggu depan dalam waktu 3 menit, setiap orang akan punya kesempatan untuk ceritain satu cerita lucu. Jadi latihan jadi stand up comedy. Nah, ini nyambung dengan membangun rasa percaya diri. Jadi ternyata orang bahagia itu adalah punya rasa humor yang bagus. Ya, kalau mau jadi orang bahagia, salah satunya kita punya selera humor. Oke, cukup Bapak Ibu. Untuk UTS saya rasa itu aja. Nanti silakan diselesaikan. Sebenarnya Bapak Ibu ya, 15 menit selesai kok. Udahlah, 15 menit selesai. Itu formalitas karena kalau nggak ada bukti tertulis, kita nggak nanti dianggapnya nggak pernah ngadain ujian ya. Jadi 15 menit aja selesai. Oke, sampai di sini ya pertemuan kita. Terima kasih banget Bapak Ibu. Saya sangat berterima kasih dan apresiasi. Karena ini udah UTS, tapi Bapak Ibu masih terus konsisten. Terus semangat, ada apapun silakan tanya aja. Khususnya kalau saya memang udah mempersiapkan Bapak Ibu untuk skripsi ya. Karena saya pengen Bapak Ibu sampai garis finish.
banyak yang mentalnya itu di skripsi. Padahal skripsi itu saya nggak bilang gampang ya, tapi intinya adu kuat aja sih, adu kuat mental. Itu permainan mental aja. Oke, cukup ya Bapak Ibu, kita tutup. Yang itu dikirimin kali ya ke grup ya yang tadi. Yang PPT-nya ya Pak ya? Ya Pak, nanti saya kirim ya, nanti melalui Febri ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu. Saya senang banget setiap kali